Oke. Jadi mungkin satu lagi yang yang belakangnya juga populer istilahnya sindroma Brugada yang ada terketik sindroma bulu dada. Iya. Iya. Sindroma Brugada itu memang kalau kita lihat prevalensinya itu seringnya pada laki-laki di kawasan Asia Tenggara. Jadi memang yang banyak itu di Thailand dan di Vietnam. Jadi dia kelainan pada kanal dari kalium dan natrium di jantung. Akan sulit memang mendiagnosanya, gejalanya juga sangat tidak spesifik. Bahkan kalau di buku-buku itu gejalanya cardiac arrest gitu. Jadi kan akan sulit mendiagnosanya. Nah, bahkan biasanya pun ketahuan itu dari autopsi. Nah, autopsi pun tidak semuanya bisa membuktikan bahwa ini adalah suatu sindroma Brugada. Jadi sulit sih, bisa sih kita lihat EKG kalau EKG-nya benar-benar khas gitu, tapi banyakkan juga yang tidak menunjukkan gambaran khas di EKG. Kira-kira sindroma ini lebih sering menyerang usia berapa ya? Usia muda laki-laki banyakkan sih di kawasan Asia Tenggara. 30, 40. Jadi memang prevalensi sih seperti itu. Jadi itu pun baru tahunya kalau misalnya di EKG ada tanda-tanda yang khas. Ya, kadang kalau memang dari EKG-nya spesifik untuk gambaran Brugada syndrome, kita bisa suspek ke arah situ. Tapi kalau memang EKG-nya normal, bukan berarti tidak lepas dari sindroma itu. Tapi biasanya ini kan genetik ya, jadi ada mungkin riwayat keluarganya yang mengalami sudden death gitu. Jadi harus dinilai lagi sih. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata ada perubahan pada serangan jantung ya pada usia muda. Mungkin kita juga sudah harus mulai berhati-hati, laki-laki Asia Tenggara. Stres. Ya, stres. Ada teringat juga sudah mulai Tuh. Jadi kalau misalnya nih kita jumpa nih di rumah ternyata ada gejala-gejala awal itu, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Karena kadang-kadang kayak di beberapa video-video yang kita lihat ada yang tangan ditepuk-tepuk atau yang di kadang yang pasti itu pasti selalu dikasih teh manis gitu. Teh manis hangat biasanya. Jadi sebenarnya apa yang penanganan awal apa yang terbaik tuh yang bisa kita lakukan? Ya, banyak sebenarnya video hoax ya mengenai penanganan untuk serangan jantung, ada yang dipukul tangannya ya. Tapi kalau pasien misalnya ada orang mengeluhkan tiba-tiba nyeri dada, ya kita baringkan dia. Kalau bisa mungkin pakaiannya ada yang mengganggu pernafasannya dilonggarkan. Kalau ada oksigen bisa diberikan ya begitu. Obat-obatan sih kalau kita sih biasanya pakai isosorbit, tapi mungkin nggak semua orang pasti menyediakannya ya. Nah, jadi kalau serangan jantung sih tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan, ya palingan cuma begitu sambil kita transfer ke rumah sakit. Tapi kalau dia mengalami tiba-tiba cardiac arrest, henti jantung, jadi misalnya ada orang jalan tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri, nah kita biasanya harus minta tolong dan raba nadi di lehernya. Ya kalau nadi di lehernya tidak ada, kita harus kasih bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar ini sebenarnya kalau di negara maju itu sudah diajarkan ke seluruh masyarakat ya. Jadi bukan cuman para medis saja yang mengerti. Jadi karena ini kan bantuan hidup dasar. Nah, jadi itu bisa dilakukan di luar rumah sakit. Kalau di rumah sakit namanya sudah bantuan hidup lanjut gitu. Jadi harusnya orang-orang yang mungkin bersinggungan terhadap hal seperti itu seperti penjaga pantai, pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran, security, harusnya sih. Satu lagi sekarang tuh ojek online. Di mana-mana ada ojek online. Betul. Jadi harusnya sih ya inilah sebenarnya tugas kita juga ya dari dokter spesialis jantungnya, bagaimana kita mensosialisasikan ini ke masyarakat. Ya sebenarnya nggak sulit, bantuan hidup dasar itu hanya saja mungkin tidak terbiasa. Dan kita harus mengenal ada namanya alat defibrillator ya, otomatis. Jadi ini sangat penting untuk orang-orang yang mengalami henti jantung yang disertai biasa dengan kejang. Dan alat ini sebenarnya sudah disediakan di tempat-tempat umum seperti di bandara, di mal-mal besar ya, di stasiun, itu sudah ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mengalami kehilangan kesadaran, kemudian kita raba nadinya tidak ada, nah bisa ditempelkan alat itu. Jadi alat ini sangat membantu untuk menilai apakah dia perlu dikejut listrik atau tidak gitu. Jadi dia sangat membantu orang-orang yang mungkin tidak paham bagaimana melakukan
Kalau di luar negeri sering sih saya lihat. Di Mungkin kalau Indonesia sebenarnya sudah ada kan, di bandara sudah. bandara, tapi Ya, cuman yang kadang-kadang itu digembok dia Iya. supaya nggak hilang. Nah itu lucunya di Indonesia. Jadi harusnya itu kan mudah diakses. Betul. Cuman kadang-kadang kalau kita kan melihat ada yang